Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Tiandra dengan NIM 2310863012. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana isi proposal dari mata kuliah pilihan saya, yaitu Bisnis Media dan Komunikasi. Yang mana itu merupakan mata kuliah program studi S1 yang saya ampu di Universitas Andalas. Oke, kali ini saya akan membahas masalah konteks dan mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, yang mana saya mengambil tentang UMKM dan juga perkembangan digital media pada saat sekarang ini. Sama-sama kita ketahui perkembangan pada dunia digital pada saat ini tentu sangat cepat dan sangat signifikan, yang mana media digital itu sendiri tidak kembali itu menjadi satu arah, tetapi menjadi segala aspek, yaitu menjadi kolaboratif. Nah, hal tersebutlah yang berbasis platform digital seperti Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, dan segala macamnya. Nah, di sisi lain, pelaku UMKM lokal khususnya di Kota Padang dan Sumatera Barat itu masih menghadapi keterbatasan dalam memanfaatkan media digital secara optimal. Yang bagaimana banyak UMKM memiliki produk yang kuat dan bernilai budaya, tetapi belum mendapatkan exposure media yang diharapkan begitu. Nah, keterbatasan biaya promosi, minimnya literasi media, serta tidak adanya media khusus yang fokus mengangkat UMKM. Nah, secara berkelanjutan. Inilah yang menjadi permasalahan bagi kita sekarang untuk membantu UMKM di saat zaman digital media itu berkembang sangat cepat. Nah, hal inilah yang melatar belakangi proposal saya pada mata kuliah Bisnis Media dan Komunikasi ini. Oke, kita masuk kepada bagian kedua, celah dan peluang. Jika kita melihat perkembangan media pada saat sekarang ini, atau berkhusus pada media lokal yang ada, yang mana sebagian besar itu masih berfokus kepada pernyataan umum dan belum secara konsisten itu menghadirkan konten-konten promosi UMKM yang mendalam dan berkelanjutan. Nah, promosi UMKM itu seringkali bersifat sporadis, tidak terkonsep, dan minimnya adanya storytelling. Nah, di sisi lain, jumlah konten-konten kreator komunitas di Sumatera Barat itu terus bertambah dan terus bertambah. Namun, belum adanya terhubung dalam satu kehubungan, dalam satu komunitas yang terstruktur. Nah, hal inilah yang menjadi ekosistem media yang belum terstruktur. Nah, kondisi ini tentu sangat menciptakan celah sekaligus peluang untuk kita menghadirkan media-media kolaboratif dan yang mampu untuk menghubungkan UMKM, konten kreator, serta ataupun komunitas-komunitas organisasi yang ada di Sumatera Barat. Oke, masuk ke dalam bagian ketiga, yaitu solusi media. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, proposal yang saya ajukan itu menawarkan Lokal Kita Minang media sebagai solusi, yang mana Lokal Kita Minang itu merupakan media digital kolaboratif tentunya, yang berfokus pada promosi, storytelling, dan pemberdayaan UMKM, serta ekonomi kreatif lokal di Kota Padang dan Sumatera Barat khususnya. Media ini tidak hanya menjadi memposisikan UMKM hanya sebagai objek promosi saja, tetapi sebagai mitra dalam proses produksi konten, yang mana konten yang dihasilkan nanti itu melalui kolaborasi antara UMKM, jurnalis dan jurnalis lokal yang ada, dan konten-konten kreator, serta narasi-narasi yang dibangun lebih autentik dan lebih menarik dalam kontekstual dan juga mempresentasikan nilai-nilai budaya Minangkabau. Masuk ke dalam model kolaborasi dan bisnis. Dalam praktiknya, proposal saya ini itu menjelaskan bahwa Kita Minang media itu menerapkan model konsep kolaborasi dan bisnis yang inklusif, yang mana UMKM itu dilibatkan sebagai mitra strategis melalui paket-paket promosi digital, kemudian tentunya yang terjangkau ya. Kemudian konten creator itu dilibatkan menjadi melalui sistem CO creator dan revenue sharing. Nah, sehingga terciptanya hubungan-hubungan kerja yang sangat erat, yang berkelanjutan, dan tentunya distribusi konten itu dilakukan secara lintas platform seperti TikTok, Instagram, YouTube, X, dan media-media offline serta media-media online yang lainnya.
yang mana itu tuh harus didukung dengan pameran-pameran UMKM dari sisi bisnis, dan juga pendapatan itu diperoleh melalui paket promosi UMKM dan juga sponsor konten kreator, kerjasama dengan pemerintah daerah, dan juga program CSR yang ada, serta penyelenggarakan event-event ekonomi kreatif di kalangan-kalangan umum dan kalangan-kalangan masyarakat. Ke dalam bagian terakhir, dampak serta penutup. Melalui proposal yang saya angkat ini, serta melalui model media kreatif lokal kita Minang yang saya angkat di proposal saya ini, itu diharapkan mampu memberikan peningkatan signifikan secara ekonomi dan sosial. Yang mana secara sosial itu saya mengharapkan media ini tentu sangat-sangat mendorong peningkatan literasi media dan juga media pelaku UMKM. Nah, serta memperkuat adanya kolaborasi komunitas, serta mengangkat identitas budaya Minangkabau. Dan secara ekonomi, saya berharap media ini mampu membuka peluang-peluang promosi yang ada, yang lebih luas lagi tentunya bagi UMKM, dan menciptakan lapangan-lapangan kerja yang lebih banyak dan lebih terbuka dengan adanya transparansi. Dan juga sebagai penutup, saya berharap lokal kita Minang ini merupakan model bisnis media yang relevan dengan perkembangan industri media digital di tahun 2025 dan berpotensi menjadi ruang promosi dan pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan untuk masyarakat dan seluruhnya. Terima kasih.